Halo semua, kembali lagi di channel saya. Semoga kalian semua sehat dan dapat melakukan aktivitas secara normal seperti biasanya. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem setting yang ada di Manjaro, khususnya untuk yang DE atau Desktop Environment KDE. Nah, di desktop environment lainnya juga akan sedikit berbeda, tapi ada beberapa yang sama. Oke, di sini kita mulai membuka sistem setting. Kalian juga bisa membuka dari menu. Biasanya secara default shortcut sistem setting ada di depan sendiri biasanya. Yuk kalian klik. Oke. Kita mulai dari yang utama atau bawaan dari sistem Manjaro sendiri, yaitu di sistem setting Manjaro. Di sini ada hardware seperti yang di video saya sebelumnya, di mana kita bisa menginstal driver yang non open source di sini, seperti graphic card atau mungkin sound card yang 3D atau yang khusus biasanya. Oke, kedua ada kernel. Di sini adalah core dari Linux. Kalian bisa update atau install versi yang terbaru, atau juga bisa menggunakan yang LTS dengan mudahnya. Oke, berikutnya keyboard setting. Ini untuk setting keyboard dan language package atau paket bahasa. Nah, di sini adalah paket tambahan selain bahasa utama. Di sini saya install di ini. Ada global yang ditampilkan di biasanya di ini apa namanya ini toolbar. Dan ada kayak paket tambahan untuk aplikasi yang lain seperti Firefox, Gimp, dan lainnya. Dan lokali ini adalah setting untuk format teks sampai dengan numerik. Di sini saya set Inggris punya saya. Nah, di sini ada bahasa, terus sortingannya juga, message, type, nah sampai format, number, bahasa keuangan sampai alamat juga, telepon juga ngikut ini di sini settingannya. Kemudian daytime ini untuk jam dan zona kita. Ini set saya otomatis, dan kita untuk mengeset otomatis kalian harus menentukan zona kalian di mana. Nah, di sini baru saat kalian set otomatis dia akan connect ke server dan menyesuaikan jam dan tanggal yang telah kalian set zonanya. Kemudian user account. Nah, ini untuk menginput user baru atau menambah atau mengurangi. Oke, next berikutnya di bagian tampilan atau appearance. Di sini ada global theme. Ini adalah theme untuk semua. Jadi sekalian klik ini langsung semua, mulai dari toolbar sampai wallpaper di belakang saya ini juga akan mengikuti theme global ini. Nah, tapi kalau kalian ingin untuk mereteli istilahnya custom satu-satu komponen, kalian boleh mulai dari yang bawah seperti Plasma Style. Ini adalah basicnya atau core-nya tampilan. Seperti yang saya ini pilih, ini adalah Manjave Black. Nah, di sini maka background-nya akan menjadi hitam. Nah, di sini salah satu fitur yang mungkin menurut saya paling berguna adalah ini get new Bapak. Jadi kalian nggak perlu bingung di mana ya aku nyari themes yang baru atau kalian bisa langsung download dari menu ini. Atau kalau kalian sudah terlanjur mendownload manual lewat webnya atau mungkin website lain yang menyediakan themes untuk KDE Plasma ini, kalian bisa install lewat ini. Terus kalian lihat di mana filenya itu. Oke, nah berikutnya adalah application style. Nah, di sini lebih detail lagi.
Di sini kalian bisa menentukan mulai button, model tab, checkbox sampai semua kontrol di sini. Di KDE juga kan bisa menjalankan aplikasi dari Gnome atau GTK. Nah, untuk mengkonfigurasinya ada di sini. Di sini ini dia konfigurasinya langsung global ya. Ada yang GTK 2 atau GTK 3 langsung di sini semua. Oke, terus Windows Decoration ini untuk toolbar. Nah, ini tombol close, pause, minimize, maximize, close. Di sini settingannya. Untuk kalian mau mengedit seperti saya, menaruh di sebelah kiri, kalian bisa setting dari sini di tabnya title bar button. Oke, kemudian untuk berikutnya adalah color atau warna dari tampilan ini. Simple, tinggal kalian klik. Kemudian bersama juga bisa ngambil dari internet atau ngambil dari file. Nah, kemudian font management, menentukan jenis huruf yang ada di sistem. Jadi kalian bisa menentukan di general ini adalah semua. Kemudian kalian juga bisa mengset anti-aliasing supaya lebih fontnya ini kelihatan lebih halus gitu. Kemudian adalah font management, ini adalah dimana kalian ingin menginstal font, tapi saya sarankan ini untuk yang font global atau memang font untuk Linux ya. Kalau untuk Microsoft nanti mungkin next video saya akan ajarkan bagaimana cara mengambil menginstal, lebih halusnya menginstal Microsoft Font ke dalam sistem Manjaro. Oke, kita ke nextnya adalah icon. Ini sama, kalian tinggal pilih. Kemudian kursor untuk kursor mouse. Di sini juga banyak pilihan, dan kalian bisa menentukan ukuran atau size dan hampir sama. Kalian juga bisa mendapatkan dari internet atau file yang kalian sudah download di sini. Berikutnya adalah workspace atau apa ya kita sebutnya, itu ruang kerja. Inilah tampilan screen inilah mungkin kalau menurut pemahaman saya adalah screen yang sedang tampil saat ini. Kalian bisa mengsetnya di sini. Dan workspace behavior. Ini di sini sampai dia akan mengset. Jadi memang kalau kalian, saya contohkan di file ini, dan ada folder ini ya. Biasanya kalau dari Windows kan kita double klik untuk membuka. Jadi di sini kalian bisa mengset untuk single klik ini untuk membuka. Itu bisa di sini settingannya. Jadi kalian bisa sampai animate untuk pergerakan ini kalau nggak salah ya. Kemudian ini yang paling saya senang adalah disturb effect. Jadi kalau kalian senang yang animasi atau apa, kalian bisa ngeset di sini. Kemudian screen aids. Ini adalah dari pojok-pojok ini ada fungsinya. Contoh seperti ini yang saya setting adalah membuka semua aplikasi yang saya buka. Atau kalian bisa menentukan yang lain. Jadi kalian tinggal pilih di sini, klik. Nah, ini ada pilihannya. Terus kemudian activation delay-nya dari kapan berapa milisecond dia baru aktif gitu. Terus triggernya sampai dalam atau enggak, itu di sini settingannya. Nah, ini kalau screen kalian punya touch screen, di sini kalian juga bisa ngeset yang edge-nya ini atau apa istilahnya ya. Di sini sih aslinya enggak edge sih. Kiri kanan atas bawah lah gitu. Hampir sama sih, kalau kalian klik kayak apa gitu. Kemudian screen locking, ini kayak screen saver atau berapa menit sekali kalau kalian nggak make, langsung ngelock. Terus fitur desktop ini, kalian bisa memiliki 2 workspace ini. Terus kemudian kalian pilih,
Di sini kalian bisa lebih jadi kalian fungsinya di sini kalau saya adalah mengset tampilan nama space ini untuk kerja, space berikutnya untuk bermain atau game-game di sini. Oke, terus activity ini mohon maaf ya, kayaknya saya jarang pakai activity. Jadi saya kurang tahu sih fungsi utamanya kayak apa juga. Mungkin di situs lain atau ada penjelasan lebih jelasnya. Berikutnya adalah Windows Management. Nah, ini adalah fokus, terus istilahnya ya ini kalian bisa ngeset mouse di sini dia langsung fokus atau enggak gitu, atau harus diklik gini dulu itu fokus. Terus ada title bar action dan kalian klik gini maximize atau minimize sebagainya di sini. Terus ada Windows action hampir sama, movement juga. Terus ini settingan ini agak advance sih, tapi default aja sih udah lumayan lah. Dan ada touch switcher, ini juga istilahnya shortcut. Kalian bisa menentukan shortcutnya seperti mengeset untuk ini workspace ini maju mundur. Kalian bisa set di sini. Ini adalah script tambahan biasanya untuk animasi lah atau fungsi dari sistem atau Windows yang kita jalankan. Di sini saya menambahkan force blur, jadi tampilan ini, tapi mungkin saya ada salah setting atau apa, jadi seharusnya backgroundnya ini transparan. Nah, seperti ini. Tapi ada beberapa aplikasi backgroundnya tetap gak transparan, jadi tetap mungkin ada yang salahnya. Kemudian Windows Rulers ini jarang saya pakai sih, jadi saya kurang tahu fungsi utamanya apa ini. Oke, saya cancel saja, discard. Oke, berikutnya masuk shortcut. Biasa ini kalian membuat shortcut dari keyboard untuk membuka beberapa aplikasi yang bisa kalian set untuk menambahkan shortcut. Jadi selain bawaan dari sini, bawaan dari aplikasi KDE sendiri, kalian juga bisa menambahkan di add aplikasi ini. Nah, terus kalian bisa game. Oke. Ini PC3 atau PCX2 lah, sering saya pakai. Kalian bisa masuk ke aplikasi lagi. Kalian bisa menambahkan shortcut, jadi ada di keyboard terus langsung buka. Nah, kalau custom shortcut ini biasanya lebih ke sini. Klik kanan ini. Sama ini ada suatu aplikasi khusus Conquers. Kayaknya saya juga belum pernah pakai ini. Jadi kurang tahu bisa misalnya ya fungsinya kayak apa juga saya masih belum jelas. Nah, kemudian di startup dan shutdown ini nentuin login screen. Terus auto start ini aplikasi apa yang kalian ingin langsung running setelah login. Nah, background service ini ya seperti biasa background service atau aplikasi yang berjalan di belakang layar. Kemudian desktop session. Nah, ini kalian mau pas login itu seperti ini, saya set untuk restart previous session. Jadi jadi walaupun sudah saya shutdown, next berikutnya dia akan merestore beberapa aplikasi yang sudah saya buka. Tapi jujur ada beberapa aplikasi non KDE mungkin dia tidak akan bisa menggunakan, maksudnya tidak akan langsung running walaupun kita sudah set restore previous session ini. Oke, terus splash screen. Nah, ini biasanya setelah login terus kalian muncul tampilan istilahnya ya login screen lah, loading screen. Dan bisa set non. Di sini saya pilih print. Dan kalau kalian lihat previewnya, nah seperti ini. Ini muncul setelah kalian login. Itu cancel ini.
Oke, nah berikutnya ini lebih ke sistem sih sebenarnya, yaitu search atau biasanya kita sebutnya indexing. Di sini saya set. Nah, ini mungkin kalau pengalaman saya, jika kalian memang komputer kalian itu benar-benar kosong, maksudnya ini jika kalian menggunakan hard disk loh ya, bukan SSD. Jadi benar-benar kosong, baru beli atau istilahnya baru ganti hard disk lah ibarat. Ini saya rekomendasikan untuk dinyalakan aja nggak apa-apa. Jadi pas setiap copy dia akan langsung indexing. Nah, tapi kalau kalian masih hard disk dan hard disk lama dan ada datanya udah banyak, nah saya sarankan janganlah. Soalnya nanti ada pas idle atau apa sistem load CPU kalian bakal naik gendeng-gendengan ya. Saya besar-besaran gitu, pokoknya sampai padahal idle tapi kerja keras, apa istilahnya kerja keras lah. Tapi kalau kalian SSD ya aktifkan aja nggak masalah sih, nggak akan bakal berasa kalau di SSD. Di sini saya set hanya di home, apa istilahnya folder home saya, soalnya untuk sistem ini sudah cepat lah, jadi saya nggak perlu memang kayak kita handbrake. Nah seperti ini, nah, dia akan muncul sini kayak dokumen apa. Nah, kalau kalian sudah set indeksinya dia akan muncul. Oke, ke runner. Nah ini widget dari aplikasi, jadi kalau kalian set ke kanan, nah sini ada add widget. Nah, di sini kalian bisa ngaturnya di sini apa aja, terus kalau kayak setting apa bisa kalian lihat sini atau langsung dari widget sih bisa. Nah kemudian web search ini sama kayak tadi sistem yang ini, terus nama Google. Ini sih biasanya sih langsung bisa, tapi ada tahu kenapa mari setelah update ini kok nggak muncul ya. Di sini kalian bisa ngeset. Nah ini kan saya set Google ini, jadi di apapun di tadi searching saya itu saya juga connect ke internet dan masuk ke Google, jadi kalian bisa disable nggak masalah sih ini. Nah, kalian juga bisa langsung buka di Chrome atau Chromium. Oke, berikutnya personalization ini ya hampir sama. Kayak beberapa function ini saya sarankan langsung setting di Manjaro dulu ya, seperti user, regional setting, terus accessibility. Ini saya sarankan masuk ke sini aja. Saya kurang tahu juga kenapa kok masih dimunculkan. Jadi kalau kalian notifikasi ini nggak masalah, soalnya dari sini. Nah ini ada notification di sini, setting ini kapan dia muncul atau apa kalian bisa ngeset di sini. Nah yang ini yang saya maksudkan user, ini saya sarankan lebih baik kalian langsung setting dari sini aja, yang apa bagian Manjaro ini, bagian sistem Manjaro ini kan lebih baik langsung setting dari sini user account. Kemudian regional setting juga sama, ini bersama kayak di lokal ini. Kemudian apa ya daytime juga sama. Jadi saya sarankan ada dua ini, kalian bisa lebih baik setting melalui di menu Manjaro ini atau grup Manjaro ini aja, karena beberapa kali saya nyoba kadang ada sedikit masalah tuh, seperti saya add user baru tiba-tiba, nah user barunya ini nggak bisa dideteksi di sistem. Oke, accessibility sama bell, terus apa sticky key kayak punya Windows itu, terus activation gesture mouse, ini saya kan di sini. Terus application, application sama saya set web browser default menu apa, terus file managernya apa, email kliennya apa, terus terminal tuh apa ya, command prompt itu apa, kita set di sini. Terus file association hampir sama. Sini kalian bisa ngeset file MP4 ini mau dibuka dari mana, apa dibuka menggunakan aplikasi apa. Ini kalian bisa set di sini atau langsung dari
Kalau saya sih lebih enak langsung dari apa, Explorer sih, atau file managementnya ini. Jadi kalian klik kanan, terus property, terus masuk sini file type option, hampir sama. Kalian lihat sama kan? Oke, cancel. Oke, location. Ini adalah lokasi default. Jadi kalian bisa ngeset kayak desktop, lokasi desktop di mana, alamatnya, auto startnya di mana, terus dokumen, bla bla bla, sampai video, musik, ya, kalian set di sini. Lens feedback ini saya nggak tahu dan saya juga tidak pernah pakai. Oke, KDE Wallet ini tempat dimana kalian menyimpan load apa istilahnya password atau user dari aplikasi KDE. Maksudnya yang benar-benar aplikasi untuk Plasma ya, bukan Genome. Untuk aplikasi Genome ada sendiri, Genome Wallet atau apa gitu, saya G Wallet nih biasanya. Nah ini kayak sebenarnya sih kayak saya nggak install, jadi saya lebih akses ke ini wallet, ke KDE. Next itu online account. Nah di sini kalau kalian ingin langsung berhubung login seperti apa Gmail. Nah, di sini sementara sih hanya ada Gmail sih menurut saya yang sudah jalan. Jadi kalian bisa langsung connect ke Google Drive kalian. Jadi nanti di sini di Dolphin atau File Manager bakal ada satu lagi remote di sini, G Drive biasanya. Untuk laptop yang ini nggak saya set sih, jadi nggak kelihatan. Oke, next berikutnya user feedback. Ini sih kalau nggak salah apa ya? Jadi kalau kayak punya Microsoft. Nah kalau di Microsoft kan otomatis aktif. Kalau di sini itu defaultnya disable malahan. Jadi saat ini komputer saya nggak akan mengirim informasi apapun ke KDE karena saya set untuk disable. Oke, next group, kita ke connection ya. Di connection ini adalah connection atau istilahnya koneksi. Di sini adalah di mana kamu menyeting mulai dari wireless sampai kabel LAN, IP-nya berapa, anunya berapa, kalian setting di sini. Contoh ini, kalau mau DHCP modenya adalah otomatis, tapi kalau kamu mau statik, di sini ada manual. Oke. Terus berikutnya ini setting hanya tambahan kayak proxy, direct proxy, terus ini connection lain lah. Tapi jika kalian nggak mengerti, saya sarankan jangan mengudek-udek ini karena takutnya nggak bisa connect internet gitu aja sih. Oke, berikutnya kita masuk ke grup hardware. Oke, di grup hardware ini berisikan input device yang isinya adalah keyboard. Di sini kalian setting keyboard lah, kayak kalau ada numerik kalian bisa langsung nyalakan otomatis nyala. Terus repeater ini kalian tekan tahan itu, terus berapa delaynya, kalian set di sini delaynya, terus rate-nya berapa per second gitu. Terus model layoutnya, terus kalau yang ini sih tambahan-tambahan kayak behavior atau lainnya kayak keyboard khusus ya, tapi default sih wis nyala, sudah bagus lah. Dan mouse sama pointer, speed pointer, akselerasi saya set adapter, terus scrollingnya. Nah ini jika kalian game controller, jika kalian punya game, sebentar coba kita pasang dulu ya game controller. Sebentar. Nah ini dia
Oke, ini saya sudah memasang game controller, gamepad ini Logitech saya sudah saya masukkan. Nah, di sini kalian bisa melihat dia langsung deteksi, terus dia ada calibrate. Jika memang biasanya sih di arah biasanya yang sering kalian harus perlu calibrate lagi. Berikutnya touchpad ini untuk laptop. Sama di sini ada dia langsung detect. Biasanya kalau kalian nyuluk lagi dia bisa detect yang lain juga. Oke, berikutnya display and monitor. Ini untuk tampilan, untuk setting monitor. Di sini saya pakai screen laptop. Nah, di sini untuk ngatur resolusi. Terus biasa orientasi mau tegak lurus atau tidur. Nah, ini jika kalian ingin scale atau membesarkan teks lah biasanya gitu. Oke, terus kompositor. Nah, ini tampilan kalian ini pingin apa gitu ya. Di sini saya set scale-nya akurat, terus kemudian renderingnya saya set ke OpenGL 2. Terus tiering ini apa istilahnya untuk yang biasanya pecah-pecah, gambar pecah itu saya set otomatis aja lah biar sistem yang ngatur. Nah, ini sih default. Nah, saya juga kurang tahu sih berapa kali saya ganti juga nggak ngefek sih. Jadi saya set default aja nggak masalah. Gamma biasa tampilan untuk warna. Naik color. Nah, ini kalau kalian yang senang mengganti-ganti warna biasanya kalau malam warnanya apa itu kalian bisa setting di sini. Oke, next audio biasa. Ini untuk kalian mengatur audio kalian mulai dari ini device. Di sini ada speaker atau headphone. Nah, kalian bisa setting di sini. Kemudian based by application kayak ini saya pakai OBS, ini kalian bisa set OBS-nya sampai input loh ya. Ini ngeset untuk input mic-nya, volume mic-nya juga di sini. Kita masuk advanced. Nah, ini untuk profilnya. Kalau kalian pingin dengerin aja tanpa ada input dan matiin istilahnya mic-nya, kalian bisa set ini stereo output. Tapi kalau kalian seperti saya ini kan kayak butuh mic juga, jadi saya set di duplex. Dan ini kalian bisa ngetes speakernya kiri kanan sama terus. Oke, next. Ini power management. Di sini kalian nyeting energy saving. Kebiasaan apa yang kalian pingin set kalau pas nyolok pakai power listrik, terus pakai baterai, terus kalau pas low bat itu kalian mau ngapain di komputer kalian set di sini. Sama di activity setting, di sini saya nggak nyeting sih. Terus advanced setting, nah ini kalian bisa ngeset low levelnya itu berapa persen dari baterai, terus kritikalnya berapa persen, terus pas kritikal kalian pengen apain. Di sini saya set hibernate. Terus nah ini setting yang lain, pause pas suspend kayak apa. Nah, di sini setting yang lain mungkin ini bluetooth, ini mungkin nggak semua bakal ada karena laptop saya ada bluetoothnya, jadi dia ada settingan untuk bluetooth. KDE Connect ini kalau kalian ingin koneksikan laptop kalian ke handphone, tapi ya hanya sebatas kayak baterai monitoring, terus mungkin keyboard, jadi kalian bisa ngetik lewat HP, mouse-nya komputer kalian kendalikan lewat HP, atau pas buka login sih, kalau login tetap, tapi lock screen. Jadi pas komputernya terlock terus kalian pingin buka lihat HP juga bisa, ada di komen ya. Ntar saya cek di laptop ini saya setting atau belum ya. Saya ada namanya komen atau apa ya, lupa. Sebentar. Ini dia, sorry. Kalian komen di sini, kalian bisa setting. Nah, seperti ini. Sampai volume juga ada. Kalian bisa setting lewat sini. Oke. Printer seperti biasa. Setting printer. Kemudian
Nah, ini untuk action apa yang terjadi kalau kalian menyulut flash disk atau CD-ROM ke CD. Jadi ini kayak apa ya, action apa saat kalian nyulut flash disk, menancapkan flash disk ke laptop atau komputer. Kemudian ini digital kamera, nah ya langsung otomatis deteksi. Nah ini dia removable-nya. Ini sih set default gini aja nggak masalah kok, dia langsung on kok. Ya ada aneh. Oke, yang terakhir itu adalah sistem administrasi atau bahasa Inggrisnya sistem administration. Berisikannya ini kayak sistem informasi aja, kayak laptop saya ini versinya apa berapa gitu. Kemudian di sini adalah sistem yang sedikit advance, yaitu kalian background service benar-benar. Kalau yang background service yang tadi yang di startup and shutdown ini auto start, terus ini kan hanya background service utama yang punya sistem. Nah kalau sampai aplikasi kalian bisa ngesetnya di sini. Nah ini banyak. Nah, mulai dari yang mana, unit atau user, atau yang saat ini ada user yang sedang login. Terus pay session juga ada timer juga, kalian bisa set di sini. Ini adalah semua fungsi atau setting yang ada di sistem setting Manjaro versi KDE. Jadi kalian monggo silahkan mengutak-atik. Tapi untuk yang ini hardware configuration saya sarankan untuk berhati-hati, karena jika kalian salah biasanya langsung, apalagi berhubungan dengan ini apa namanya, Nvidia atau graphic card, biasanya jika salah ya black screen lah atau layar hitam biasanya. Oke, sekian dulu penjelasan saya tentang penjelasan umum tentang sistem setting di Manjaro KDE. Semoga bermanfaat dan terima kasih.